Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah KUMKM, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-temanku semua kelas 5B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala meskipun dalam masa pandemi Covid seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya doa saya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita perlindungan dari banyaknya virus seperti ini. Kali kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, contoh kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan misi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ketiga, saya Intan Dwi Karisma Putri, NIM 061. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang keanggotaan koperasi. Baik teman-teman, sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang keanggotaan koperasi, langkah baiknya kalau kita itu mengetahui tentang pengertian keanggotaan koperasi. Nah, keanggotaan koperasi itu didasarkan pada kata anggota. Kalau kita bicara tentang anggota, kayaknya nggak asing lagi kan bagi kita ya teman-teman ya. Nah, anggota itu memiliki makna bagian yang menjadi dalam suatu wadah. Nah, sedangkan kalau keanggotaan itu memiliki makna suatu kedudukan dari sebagai anggota. Nah, di sisi lain koperasi. Nah, kan tadi kita bicara tentang keanggotaan koperasi. Nah, koperasi sendiri itu merupakan suatu cakupan organisasi yang mencakup asas-asas tolong-menolong yang menjadi dasar geraknya dari suatu koperasi tersebut. Nah, tugas-tugasnya itu dilakukan secara bersama-sama. Mungkin lebih spesifiknya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Nah, koperasi tersebut dilandaskan kegiatannya berdasarkan asas-asas Pancasila. Dari definisi atas, saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya koperasi itu merupakan perkumpulan orang atau badan usaha yang kegiatannya itu berlandaskan asas kekeluargaan atau asas-asas Pancasila. Baik, kita kembali lagi ke keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi itu dianggap juga sebagai pemilik koperasi. Nah, maksud pemilik koperasi di sini itu keanggotaan koperasi itu pengurus dalam koperasi. Perkembangan koperasi itu bermula dari anggota dan kembali pula kepada anggota atau kembali pula untuk anggota. Nah, seorang tokoh yang bernama Teko Sumodimejo menyatakan bahwa keberhasilan koperasi itu sangat ditentukan oleh kualitas anggotanya. Jadi, para anggota koperasi itu harus menunjukkan kualitasnya. Mungkin bisa didasarkan dengan menunjukkan peran aktifnya dalam menjalankan tugas-tugas koperasi. Jadi, peran aktif anggota koperasi itu merupakan kunci keberhasilan dalam organisasi atau kunci keberhasilan dalam koperasi tersebut dalam menjalankan usaha koperasi yang ada di dalamnya. Baik, untuk poin yang kedua yaitu sifat keanggotaan koperasi. Salah satu prinsip koperasi yaitu keanggotaan koperasi didasarkan pada sikap sukarela dan terbuka. Nah, yang mana sikap sukarela tersebut yaitu setiap anggota koperasi itu harus mempunyai sikap yang berlandaskan atas kemauan dirinya sendiri dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sikap terbuka yaitu setiap anggota koperasi ialah orang yang mampu berkontribusi dalam menjalankan perannya dan tidak menggunakan unsur permainan dari belakang atau biasa disebut dengan suap menyuap. Jadi intinya, kalau kita menjadi anggota koperasi, kita itu harus mempunyai sikap sukarela dan terbuka. Sukarelanya di sini kita itu harus ikhlas menjalankan tugas-tugas kita sebagai anggota koperasi. Nah, kalau untuk sikap yang terbuka, nah kalau kita sebagai anggota koperasi itu tidak ada yang kita sembunyikan, tapi itu perihal koperasi ya, bukan perihal kepribadian pribadi gitu. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu standar keanggotaan koperasi. Nah, standar keanggotaan koperasi itu bisa mencakup
tentang syarat-syarat keanggotaan koperasi. Nah, sebelum kita menjadi keanggotaan koperasi, tentunya kita itu harus memenuhi syarat-syaratnya atau indikator-indikatornya. Nah, baik syarat-syarat menjadi keanggotaan koperasi itu ada 4 poin. Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi kalau kita ingin menjadi anggota koperasi dan koperasi itu bertempat di negara Indonesia, tentunya kita itu harus menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk yang kedua, bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, dimanapun kita mengikuti suatu organisasi ataupun apapun perkumpulan itu, nah, lebih khususnya koperasi. Nah, koperasi sendiri itu mempunyai yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita sebagai calon anggota koperasi, kalau ingin mendaftar menjadi anggota koperasi, kita itu harus bersedia memenuhi syarat-syarat atau mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturan-aturan di sini itu maksudnya kayak gimana? Setiap kita mengikuti suatu organisasi, dimanapun itu, bukan organisasi ya, dimanapun kita berada itu tentunya ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, terlebih untuk koperasi. Nah, koperasi itu kan sebuah wadah, sebuah organisasi yang menjalankan kegiatannya, menjalankan suatu usahanya. Nah, dalam suatu usaha kalau tidak ada suatu aturan, otomatis itu tidak akan berjalan. Nah, seseorang kalau tidak ada aturan, seseorang itu akan berjalan seenaknya saja, sesuka hatinya saja, seperti itu. Nah, koperasi itu juga gitu, harus ada aturan-aturannya. Jadi kita sebagai anggota koperasi harus mampu mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang keempat yaitu tidak ada paksaan dari pihak lain. Nah, seperti kita kembali lagi ke sifat yang tadi. Sifatnya tadi kan sukarela. Nah, itu sama saja. Kita itu tidak ada paksaan dari orang. Intinya itu kemauan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, untuk poin yang keempat yaitu hak dan kewajiban keanggotaan koperasi. Hak dan kewajiban keanggotaan koperasi itu sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 yang mana menyatakan dan mengatur bahwa setiap anggota koperasi mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Nah, itu tentunya kan ya. Terus yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Kalau kita sudah menjadi anggota koperasi, tentunya kan kita itu harus berkontribusi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di pengertian bahwasanya kita sebagai anggota itu harus berperan aktif. Nah, ya ini berperan aktifnya itu kita harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas keluarga. Apapun yang kita jalani, kalau kita mengikuti suatu organisasi, kalau kita tidak bisa memegang rasa kebersamaan, tidak bisa menjalankan kebersamaan atau kekeluargaan, semua itu akan menjadi kacau. Karena apa? Karena titik keberhasilan suatu organisasi, khususnya koperasi, itu ada pada anggotanya. Jadi anggotanya sendiri itu harus apa? Harus mempunyai rasa kebersamaan dan kekeluargaan agar tujuan dari koperasi tersebut itu bisa kita capai secara bersama-sama. Nah, itu tadi kewajiban keanggotaan koperasi. Untuk yang selanjutnya yaitu hak keanggotaan koperasi. Nah, sembari kita mempunyai kewajiban, kita itu juga mempunyai hak apa sih yang harus kita laksanakan dalam koperasi tersebut? Ya, yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kita itu mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, untuk mengikuti rapat. Itulah hak kita sebagai anggota koperasi. Untuk yang kedua, memilih dan dipilih anggota pengurus atau pengawas. Kita mempunyai hak untuk memilih, jadi kita wajib memilih entah itu calon ketuanya atau calon wakilnya seperti itu. Nah, untuk yang dipilih, nah kalau kita ditunjuk sebagai contohnya sebagai sekretaris koperasi seperti itu ya, kita itu juga berhak dipilih oleh anggota-anggota lainnya. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar. Kalau kita mempunyai undang-undang kan kita itu bisa menyampaikannya dalam rapat anggota tersebut. Nah, dalam meminta diadakan rapat, semisal kita itu merasa kalau koperasi ini perlu adanya evaluasi seperti itu, kita bilang saja kepada yang
mempunyai prediksi bahwasanya sekarang mungkin bisa diadakan rapat gitu atau usulan, nah seperti itu. Nah itu hak kita untuk meminta diadakan rapat. Nah poin yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat baik diminta maupun tidak diminta. Nah ini maksudnya seperti ini. Meskipun di luar adanya rapat anggota, kalau kita mempunyai pendapat atau saran ya, meskipun di dalam koperasi kan kalau menjalankan tugasnya itu tidak harus dengan rapat anggota kan ya. Setelah rapat anggota itu semisal sudah berjalan suatu usaha gitu, terus kita itu mempunyai saran, punya pendapat, kita lontarkan saja saran dan pendapat kita itu. Kalau memang pendapat kita itu diterima ya alhamdulillah, kalau memang pendapat atau saran kita tidak diterima ya sudah nggak apa-apa. Karena diterima enggaknya itu kan bukan hak kita, yang penting kita sebagai anggota sudah memberikan pendapat kita, seperti itu. Intinya itu kan salah satu juga bentuk kontribusi kita terhadap koperasi. Nah, poin yang kelima yaitu memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Semisal kedudukan si A sama si B itu berbeda. Si A itu menjadi ketua dan sedangkan si B itu menjadi anggota biasa. Nah, kita itu tidak boleh membedakan. Semisal kayak gini, itulah anggota gitu kan ya, saya nggak mau bergaul sama anggota, terus itu dikasih pelayanan seperti ini saja gitu, itu tidak boleh. Bahwasanya kita di dalam koperasi itu satu keluarga. Nah jadi satu keluarga tidak boleh saling membeda-bedakan gitu. Kalau kita saling beda-bedakan, otomatis perpecahan itu akan bisa menjadi peluang gitu. Nah jadi kalau kita di dalam koperasi itu harus benar-benar menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan. Nah seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau ketua itu ya memang ketua itu menjadi pimpinan ya di dalam suatu struktur tersebut. Tapi kalau yang membedakan itu hanya sebuah kedudukan. Tapi kalau pelayanan atau apapun itu kita itu sama gitu, sama-sama menjadi anggota koperasi, seperti itu. Baik, untuk poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu pemberhentian keanggotaan koperasi. Nah, keanggotaan koperasi itu akan berakhir masanya jika kita itu memenuhi poin-poin ini. Nah, maksudnya poin-poin ini itu keanggotaan koperasi akan berakhir jika kita itu bersangkutan yang pertama meninggal dunia. Yang jelas, kalau kita sudah meninggal dunia otomatis kita kan tidak bisa melakukan aktivitas di dunia kan. Terus yang kedua, dalam keadaan sakit parah. Nah, kalau tubuh kita saja tidak bisa melakukan aktivitas, otomatis kita kan tidak bisa berkontribusi dalam pelaksanaan di koperasi tersebut. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit parah, tentunya kita tidak bisa melakukan aktivitas. Yang poin yang ketiga yaitu minta berhenti atau atas kehendaknya sendiri. Nah, kalau semisal saya rasa saya sudah tidak bisa memenuhi kontribusi saya di dalam koperasi, saya bisa berhak meminta berhenti gitu, namun dengan alasan yang jelas dan kuat, dengan alasan yang akurat seperti itu. Terus yang keempat, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan beberapa syarat-syarat yang tentang keanggotaan koperasi lah. Kalau kita sudah tidak bisa memenuhi syarat-syarat menjadi anggota koperasi, otomatis kita itu akan di blacklist gitu, akan diberhentikan seperti itu. Jadi tidak berlaku di dalam pekerjaan saja, tidak berlaku di dalam suatu perusahaan saja. Di koperasi juga berlaku. Karena apa? Karena syarat-syarat kita sebagai anggota koperasi itu tidak kita jalankan gitu, tidak kita laksanakan seperti itu. Terus yang kelima yaitu dipecat atau tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. Ya ini dipecatnya itu karena kita tidak menjalankan kewajiban kita. Nah, kita tidak memenuhi syarat itu kita juga bisa diberhentikan. Nah, kita tidak memenuhi kewajiban kita juga bisa diberhentikan. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban gitu. Jadi semua itu berawal atau titiknya itu berada di diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya sendiri. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.